Halo, selamat datang di kuliah yang ketiga ya dari materi probabilitas dan statistika. Dan di video kuliah ketiga ini kita akan belajar secara khusus tentang probabilitas ya. Nah, apa sih yang disebut dengan probabilitas ya? Jadi, probabilitas itu merupakan sebuah cara ya atau sebuah keilmuan di mana ini dapat membantu kita untuk mengkuantifikasikan terhadap hasil atau outcome dari sebuah eksperimen atau sebuah fenomena yang kita nggak dapat ketahui secara eksak ya. Jadi probabilitas dan statistika itu selalu bicara soal hasil atau outcome ya dari sebuah fenomena yang kita nggak bisa tahu secara eksak ya. Yang kita bisa tahu adalah berapa peluang dari sebuah eksperimen atau sebuah kejadian ya. Dan yang pertama ini kita akan belajar tentang beberapa terminologi ya, supaya definisi tentang terminologi ini sangat bisa kita pahami secara solid, sehingga nggak ketukar-ketukar dari satu terminologi ke terminologi yang lainnya. Ya, dan kita akan belajar tentang yang pertama adalah tentang ruang sampel dan kejadian, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai sample spaces and events ya. Jadi kita mulai dengan ruang sampel ya, itu disimbolkan dengan huruf S besar ya. Ini merupakan seluruh kejadian yang mungkin terjadi pada suatu eksperimen atau suatu fenomena. Ya, itu dinamakan ruang sampel. Kemudian kita mengidentifikasikan outcome dari eksperimen dengan menggunakan simbol, angka, atau poin ya, dengan menggunakan titik ya. Nah, penggunaan titik atau poin ini dapat membantu kita dalam hal visualisasi. Ya, nah saya akan berikan contoh, contoh klasik ya kalau belajar tentang probabilitas itu, contohnya biasanya dadu ya. Jadi kalau saya punya sebuah fenomena atau sebuah kejadian ya, dua buah dadu bermata 6 ya, dua buah dadu diundi ya, diundi. Oke. Jadi kejadian yang muncul, yang bisa muncul ya, outcome dari sebuah eksperimen ini ya itu disimbolkan dengan huruf S, ya kan? Dan kalau kita mau tahu setiap outcome dari fenomena dua buah dadu diundi ini ya, kita bisa gunakan titik ya, atau poin ya, kita bisa gunakan juga angka ya. Kalau dalam hal ini angkanya adalah kalau satu buah dadu masing-masing itu bisa 1 sampai 6 ya, maka S-nya saya bisa bilang seperti ini ya, 1,1 ya, artinya dadu yang pertama itu keluar angka 1, dadu yang kedua keluar angka 1 juga ya, kemudian bisa 1,2 ya, dan seterusnya. Oke. Dan lebih mudah biasanya untuk kita mendaftarkan setiap outcome itu dengan menggunakan titik atau koordinat ya. Jadi dalam hal dadu ini ya, saya bisa buatkan daftar ya, atau saya buatkan koordinat ya. Tapi kalau misalkan dadu seperti ini sih lebih gampang kalau kita coba buatkan dalam bentuk tabel ya. Kalau kita buatkan dalam bentuk tabel ya, setiap member dari tabel tersebut ya, setiap titik dari tabel tersebut itu mewakili outcome dari ruang sampel ini ya. Oke, kalau saya mungkin buatkan tabelnya ya. Yang di atas adalah dadu pertama ya. Dadu pertama itu kan berarti ruang sampelnya untuk dadu pertama itu bisa angka 1 ya, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6 ya. Ini untuk dadu pertama ya. Jadi ini untuk dadu pertama. Oke. Nah, dadu yang kedua juga sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendaftarkan setiap outcome-nya ya, karena dengan bantuan titik atau poin ini dapat membantu kita untuk memvisualisasikan semua outcome yang mungkin terjadi. Ya, dalam hal ini ada 1,1 ya, kemudian 1,2. 1,2 ya, jadi 1,3. Oke. Kemudian 1,4, 1,5, kemudian 1,6 ya. Dan seterusnya ya, sampai akhirnya kita mendapatkan 6,6. Oke. Jadi ini adalah ruang sampelnya ya. Setiap kejadian yang mungkin terjadi dari sebuah eksperimen. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi di slide kita ya. Nah, jadi ruang sampel itu ya, itu dibagi dalam beberapa kategori ya atau macam. Yang pertama adalah ruang sampel yang berhingga. Ya, contoh dari dadu tadi adalah yang berhingga. Kita bisa hitung kan bahwa totalnya itu ada 6 kali 6 ada 36 ya, outcome yang mungkin muncul dari sebuah ruang sampel ya. Dan yang kedua itu ada yang disebut dengan ruang sampel yang tidak berhingga atau infinite ya. Misalkan ruang sampel yang tidak berhingga adalah
berapa peluang panjang bayi baru lahir gitu kan. Itu kan panjangnya bisa berapapun ya. Maksimal biasanya let's say sampai 55 cm kan, atau 50 cm lah ya. Berarti kan bisa berapapun ya. Dari 50 cm sampai 54 cm ya. Itu bisa 50,1, 50,2. Ya, dan itu adalah ruang sampel yang tidak berhingga. Jadi mau sejauh mana kita mendefinisikan ruang sampel tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah ruang sampel diskrit dan kontinu. Ya, ruang sampel diskrit adalah seperti dadu ya. Dan bisa kita hitung totalnya ada 36. Ya, yang kontinu ya, itu contoh yang tadi ya. Ruang sampel dari peluang bayi, panjang bayi ya, atau tinggi bayi ketika dia lahir ya. Dan itu bisa berapapun. Dari angka 51,0, 51,2 dan kita mau ngambilnya sampai 2 angka belakang koma atau 3 angka belakang koma ya, tergantung definisi kita. Ya, jadi penting untuk mendefinisikan kategori dari ruang sampel ini. Ya, nah di kuliah ini kita belajar secara khusus itu adalah ruang sampel yang berhingga, yang finite, ya, dan ruang sampel yang discrete. Ya, kita belum bahas untuk ruang sampel yang continue, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagian dari ruang sampel itu dinamakan kejadian atau event, ya, dan kejadian itu disimbolkan dengan huruf. Ya, saya kasih contoh untuk kejadian contoh dadu yang tadi ya, bahwa kalau saya definisikan sebuah kejadian A misalkan ya, sebuah kejadian A ya. Ini adalah dadu berjumlah 4. Oke. Maka kita bisa daftarkan ya yang berjumlah 4 itu apa aja. Ya, saya kasih warna lain ya supaya lebih jelas ya. Kalau ini gelap. My bad. Ini aja. Oke. Ya, berarti A-nya itu adalah yang berjumlah 4 ya, itu bisa 1,3 ya, ini. Oke. Kemudian kita cari lagi di sini bisa 2,2 ya. Seperti ini. Kemudian 3,1. Oke. Kemudian ada lagi nggak? 4,0 nggak bisa ya. Jadi ada 3 ya. 1,3. Kemudian 2,2 ya. Kemudian 3,1. Ya, nah ini adalah contoh dari events kejadian ya. Di mana dadunya berjumlah 4 ya, atau yang lain. Ya, misalkan untuk kejadian yang B ya, bisa kita bilang ya salah satu aja ya. Salah satu dadu muncul angka 5 ya. Muncul angka atau dadu ya. Dadu 5. Oke. Jadi muncul ya dadu yang jumlahnya atau dadu yang 5 ya. Gitu. Oke, berarti berapa aja nih? Ya kita bisa lihat di sini ada 5,1 ya. 5,1. Kemudian ada berapa lagi nih? 1,5 ya. 1,5. Kemudian semua yang ada di sini sebetulnya ya. Berarti kan di sini ada 2,5, kemudian ada 3,5 ya. Lalu ada 4,5, kemudian 5,5, kemudian 5,6 ya. Lalu 1,5, lalu 2,5, kemudian 3,5 ya. 4,5 ya sampai 6,5 ya. Jadi kalau saya mungkin buat ini sebagai pembeda ya, saya kasih kotak di sini. Ini adalah kejadian B. Oke. Ini kejadian B, ini juga kejadian B. Ya. Oke. Ya, itu ya. Oh, kalau ini kan salah satu dadu ya. Berarti kalau salah satu dadu, ya ini termasuk ya 5,5, salah satu dadu itu muncul angka 5 ya. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di sini ya. Nah, dua kejadian yang tidak memiliki elemen yang sama dinamakan kejadian yang saling lepas. Ya, mutually exclusive events ya. Jadi dengan kata lain, dua event yang tidak dapat berlangsung bersamaan dinamakan kejadian yang saling lepas ya. Contoh yang tadi adalah contoh yang saling lepas ya. Kenapa contoh yang saling lepas? Karena dua kejadian ini tidak ada elemen yang sama ya. Di sini 1,3, 2,2, 3,1 ya. Lalu kalau yang B, salah satu dadu muncul setidaknya angka 5 ya. Ini adalah kalau saya bikin lagi, ini adalah kejadian A ya. Kemudian ini adalah kejadian B. Ya, itu merupakan dua contoh kejadian yang saling lepas. Ya, contoh yang lain misalkan ada dua mahasiswa, si A dan si B ya, ikut mata kuliah probabilitas dan statistika ya. Maka yang satunya lulus dan satunya nggak lulus, itu adalah dua kejadian yang saling lepas ya.
sama sekali tidak berkaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian, nah, kejadian-kejadian itu dapat berupa kejadian yang satu gabungan, ya, atau unions, ya. Itu punya simbol A gabung B, ya. Ya, ingatnya gabung itu adalah U, ya, gabung, gitu kan. Ya, jadi A dan B kalau gabungan, kalau kita lihat contoh di sini, ya, gabungannya adalah ya 1,3, 2,2, 3,1 dan gabungannya ini, ya, dengan yang salah satu dadu muncul angka 5, ya, setidaknya satu dadu, ya. Mungkin lebih jelas di sini. Setidaknya. Ya, jadi kalau kita gabungkan, ya, itu ada 1,3, 2,2, 3,1, ya, dan semua kejadian yang ada di sini, ya, yang setidaknya salah satu dadu muncul angka atau dadu bermata 5, gitu, ya. Oke, itu untuk yang gabungan, ya. Nah, kalau irisan itu adalah yang dan, ya. Jadi kalau irisan, ya, itu menggunakan dan, ya. Jadi ingatnya gabungan U ada huruf U, ya. Irisan dan itu adalah huruf A, ya, dan itu disimbolkan dengan A, ya, seperti huruf A, ya, yang di sini, ya. Jadi seperti ya seperti huruf A, ya, seperti huruf U tapi digabung dibalik, ya. Ya, biasanya saya ingatnya adalah seperti huruf A, ya, kan tinggal ditambahkan strip di sini seperti huruf A, ya. Jadi itu, ya, contoh yang beririsan, ya. Misalkan kalau kita lihat di sini contoh yang beririsan, kalau saya punya kejadian C, ya, saya kasih warna lain aja biar lebih jelas, ya. Misalkan kejadian C, ya, itu adalah dadu muncul setidaknya, ya, angka 2. Ya, ada angka 2 atau ada dadu 2. Ya, maka C ini, ya, dia punya 1,2, kemudian 2,2, ya, dan seterusnya, gitu kan, ya. Jadi semua kejadian yang ada di row ini, ya, yang ada di kolom ini, ya kan, kemudian yang ada di row ini kan, sebesar ini, sebanyak ini, ya. Jadi kalau kita tanya A dan C, gitu kan, ya, maka yang ada di keduanya, ya, itu kalau A dan C itu adalah 2,2. Ya, karena angka 2,2 ini ada di kejadian A, ya, dan ada di kejadian C. Ya, seperti itu, oke. Kemudian yang terakhir itu adalah komplement. Ya, kalau komplement adalah yang bukan atau yang di luar dari kejadian A. Ya, sebagai contoh, mana aja sih kejadian yang bukan kejadian A misalkan, ya. Yang bukan kejadian A adalah semua kejadian yang bukan A. Ya. Jadi selain 1,3, selain 2,2, selain 3,1. Ya, jadi ada A, simbolnya A ada bar di atas, ya. Ya, atau bisa juga A komplement. Ya, itu, ya, yang disebut dengan komplement. Oke. Nah, kita bisa gambarkan dari setiap kejadian-kejadian itu dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram Venn. Ya, jadi untuk yang kiri atas ini, ya, yang diarsir merupakan kejadian A. Di luarnya adalah ruang sampel. Ya. Kemudian A komplement itu adalah yang bukan A. Berarti kan yang diarsirnya adalah yang di luar A, ya, sepanjang dia ada dalam ruang sampel yang sama. Gitu. Apabila ada dua kejadian kita gabung, ya semuanya, ya, kita arsir yang A dan arsir yang B. Kemudian A dan B, ya, itu digambarkan beririsan, ya. Jadi setiap elemen yang ada di A dan yang ada di B. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu yang disebut dengan ruang sampel dan kejadian, dan kita belajar bagaimana terminologi dan juga simbol, ya, dari sebuah kejadian, komplement, gabungan, kemudian irisan. Kemudian kita belajar untuk mendaftarkan setiap outcome yang ada di ruang sampel dengan menggunakan titik atau poin. Ya, titik dan poin sekali lagi bisa membantu kita untuk memvisualisasikan, ya, karena tadi kalau pakai kolom seperti ini, ya, dapat terlihat jelas, ya, kita bisa melihat setiap kejadian yang muncul, ya, atau outcome yang muncul dari ruang sampel ini, ya. Jadi dengan visualisasi seperti ini kita dapat melihat mana yang gabungan, mana yang irisan, ya, kemudian dibantu oleh diagram Venn. Oke, selanjutnya kita belajar tentang counting, ya, atau metode untuk menghitung jumlah elemen dari sebuah ruang sampel, ya. Jadi dalam banyak kasus, ya, outcome-nya tidak sederhana seperti kita mendaftarkan dua dadu yang kita undi, ya, karena outcome-nya bisa sangat banyak, ya kan. Jadi relatif sulit kalau kita daftarin satu-satu. Kalau tadi hanya ada 36 outcome, bisa kita daftarin satu-satu, tinggal pakai tabel,
beres ya. Tapi kalau misalkan banyak ya, maka kita harus belajar yang namanya metode counting ini atau menghitung outcome yang bisa muncul dari sebuah ruang sampel. Ya, nah selain itu kalau kita daftarkan satu-satu bisa aja ada yang terlewat ya. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk metode counting ini ya. Nah, kita tuh dapat menggunakan diagram pohon atau tree diagram ya untuk membantu mendaftarkan outcome dari ruang sampel tersebut ya. Jadi contohnya untuk tree diagram ya, misalkan kasusnya adalah kalau saya ingin membeli kalau saya ingin membeli sebuah mobil bekas ya. Mobil bekas misalkan. Ya, mobil bekas ini dia bisa kita kategorikan dalam 3 kilometer mungkin ya. Yang pertama adalah kilometer yang rendah ya, kilometer yang sedang, kemudian kilometer yang tinggi ya. Gitu. Ya, jadi ini adalah kriteria yang pertama ya kan kalau saya mau beli mobil bekas misalkan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah faktor harga ya. Oke, harga bisa harganya mahal, bisa harganya murah. Dua aja ya. Kemudian selanjutnya ya, bisa misalkan maintenance ya atau pemeliharaan ya. Saya tulis pemeliharaan. Pemeliharaan ya. Mungkin misalkan 2 kategori saja ya. Pemeliharaannya mahal ya. Kemudian pemeliharaannya murah. Oke. Nah, di sini kita bisa dapatkan banyak banget nih kombinasi dari mobil bekas ini ya. Kita bisa dapetin kilometer yang rendah tapi harganya mahal ya. Pemeliharaannya juga mahal. Ya, atau kita bisa dapatkan kilometernya sedang, murah, pemeliharaannya mahal ya dan seterusnya. Ya, nah kita bisa gunakan diagram pohon ya. Jadi untuk tree diagram ya. Yang pertama adalah kilometernya ya. Jadi kita buat 3 nih. Kilometer ya. Yang rendah, sedang, tinggi. Ya, ini untuk yang kilometer ya. Saya tulis ini untuk kilometernya. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah harganya ya. Jadi untuk kilometer yang rendah itu bisa aja harganya mahal dan murah. Ya, sedang juga sama. Bisa mahal, bisa murah. Ya. Bisa murah. Oke. Ini saya pakai mahal, murah, rendah, sedang ya. Dan sebetulnya lebih gampang kalau kita pakai simbol ya. Misalkan untuk kilometer ya K1, K2, K3, harganya H1, H2, kemudian P1, P2. Ya, tapi ya dalam contoh ini saya tuliskan saja semuanya ya supaya jelas. Untuk yang tinggi juga sama ya. Mahal, murah. Ya, kemudian ini untuk harga ya. Ya, next. Kita bisa juga bilang ini adalah untuk yang pemeliharaannya ya. Jadi pemeliharaannya itu adalah mahal juga atau murah. Ya, sama nih. Mahal, murah. Ya, di sini juga sama ya. Mahal, murah. Ya, dan seterusnya ya. Mahal, murah. Ini juga mahal, murah untuk pemeliharaan. Ya, mahal, murah. Mahal, murah. There you go. Oke. Ini untuk pemeliharaan. Ya, maka setiap outcome-nya kita bisa lihat jalur dari tree diagram ini kan. Kita bisa dapatkan yang kilometernya rendah ya. Kemudian harganya mahal ya untuk harganya, tapi pemeliharaannya murah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan tree diagram ini kita bisa dapetin ya semuanya dan kita daftarkan dengan jauh lebih visual dan jauh lebih mudah dan bisa memastikan tidak ada yang terlewat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang teorema fundamental dari counting. Ya, jadi jika ada set A1, A2 sampai AK ya dan masing-masing mengandung N1, N2 sampai NK elemen, maka terdapat N1, N2 sampai NK cara untuk memilih pertama-tama dari elemen A1, A2 hingga akhirnya AK. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk contohnya ya, jika ada elemen ini ya, kalau saya istilahkan ini sebagai A1 ya, A2
ya, A3 sampai kalau ada banyak ya, A sampai K ya. Misalkan kilometernya benar-benar kita buat betul-betul range ya. Yang 30.000 mungkin sampai 40.000, kemudian 40.000 sampai 50.000 dan seterusnya. Ya, nah kemudian jika masing-masing juga memiliki yang tadi untuk yang mahal dan murah ini saya istilahkan sebagai N1, N2 ya, maka saya bisa harus mendaftarkannya begini. N1, N2 ada pada A1 ya kan. N1, N2 seperti ini ya. N1, N2 ada A2 dan seterusnya. Ya. Jadi itu adalah cara untuk memahami dari teorema ini. Ya. Jadi jika ada set A1 sampai AK masing-masing mengandung N1 dan NK elemen ya, maka cara yang N1, N2-nya itu harus dipilih ya, pertama-tama dari A1, A2 dan seterusnya. Ya, dan dengan cara ini kita bisa menghitung total jumlah outcome-nya berapa. Ya, karena tinggal dikalikan saja ya. Jadi total outcome-nya berapa? Total outcome-nya dalam hal ini adalah kilometernya ada 3. Ya, jadi total outcome ya. Total outcome-nya ya, itu adalah 3 karena ada 3 kemungkinan untuk yang kilometernya rendah, sedang, tinggi ya. Dikali dengan harga yaitu 2, bisa mahal bisa murah ya. Kemudian pemeliharaannya juga 2, mahal atau murah. Ya. Maka totalnya ada 12 outcome. Ya. Nah, kalau kita hitung di sini benar enggak ada 12 ya? Harusnya ada 12 ya. Nah, kita cek ya, betul enggak 12 ya? Kalau kita lihat seharusnya 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Jadi ini merupakan cara efektif untuk bisa mendaftarkan semua outcome dari sebuah ruang sampel yang ukurannya cukup besar ya. Jadi itu yang disebut dengan metode counting. Selanjutnya kita bahas tentang permutasi dan kombinasi ya. Jadi kalau kita punya kasus di mana pemilihan outcome-nya dari sebuah ruang sampel itu harus memperhatikan urutan. Maka cara menghitungnya disebut dengan permutasi ya. Jadi permutasi dari objek sejumlah R dari suatu set N yang terbedakan adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial ya. Nah, coba kita gunakan contoh ya. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan. Ya, misalkan saya punya S-nya adalah 5 orang ya. Si A, si B, si C, si D dan si E. Ya. Kemudian kita ingin memilih ya, pemilihan misalkan ini adalah dalam sebuah organisasi ya. Kita ingin memilih ketua dan wakil ketua ya. Ketua dan wakil ketua. Maka pertanyaannya ada berapa cara ya? Kalau kita mau menghitung ada berapa cara ya, kita bisa daftarkan kan. Misalkan kita bisa daftarkan ya dari listnya ya. Kita bisa daftarkan satu-satu ya. Pasangan A dan B. Jadi A-nya adalah ketua, si B-nya adalah wakil ya. Kemudian kita balik, B-nya ketua dan wakil ya. Dan dua-duanya ini merupakan sebuah kasus atau dua kasus yang berbeda kan. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa A, B, kemudian BA itu merupakan hal yang sama ya, karena A di sini jadi ketua ya dan A di sini menjadi wakil ketua. Ya, jadi permutasi itu cirinya adalah urutannya dapat jadi ciri dari permutasi itu adalah urutan itu memegang. Jadi ciri dari permutasi itu adalah memperhatikan urutan di mana A, B dan BA merupakan dua hal yang berbeda ya. Nah, cara menghitungnya cukup sederhana ya. Jadi biasanya kita gunakan slot seperti ini. Jika dipilih 2 dari 5 kemudian permutasi ya, maka kemungkinan pertama kan ada 5 orang, ya kan? Kemungkinan yang kedua itu harusnya ada 4 orang karena orang yang pertama sudah dipilih di sini. Ya, maka kemungkinan ada 20 cara. Ya. Nah, 20 cara ini kita bisa cari juga dengan NPR. Ya, di mana N-nya itu adalah 5, R-nya 2. Ya, jadi kita hitung itu adalah 5 faktorial ya, dibagi dengan 5 minus 2 faktorial. Ya. 5 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya. Kemudian 5 minus 2 faktorial itu adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3. Ya, kemudian kita bisa coret ya. Maka kita dapatkan 4 kali 5 itu adalah 20 cara. Ya, cocok. Oke. Jadi untuk setiap kasus yang memang memperhatikan urutan, ya kita gunakan permutasi. Oke. Nah, apabila kasusnya tidak memperhatikan urutan, ya kita gunakan yang namanya kombinasi.
Kalau kombinasi kita menghitung dengan n faktorial dibagi dengan r faktorial dikali dengan n min r faktorial ya, dengan formula seperti ini. Ya, jadi tidak memperhatikan urutan ya. Sebagai contoh supaya terlihat beda ya di sini. Kalau saya punya 5 mesin ya. Jadi S-nya itu adalah ada 6 mesin lah ya misalkan ya. Mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4, mesin 5, mesin 6 ya. Oke. Nah, kasusnya adalah saya ingin memilih 3 dari mesin ini untuk saya cek atau saya maintenance. Ya. Jadi, saya bisa membuat listnya ya adalah mesin 1, mesin 2, mesin 3 ya, misalkan seperti itu. Oke. Jadi saya pilih mesin 1, 2 dan 3. Kemudian saya servis kan. Ya. Nah, pemilihan ini kan sama dengan oke, saya milih dulu mesin 2, mesin 3, kemudian mesin 1 ya. Nah, pemilihan ini kan sebetulnya sama. Karena in the end saya tetap memilih 3 dan saya tidak memperhatikan urutan. Ya, jadi caranya adalah saya gunakan kombinasi. Ya, notasinya biasanya hanya gini aja. Jadi 6 ya harusnya ya. 6 kombinasi 3. Ya, itu adalah 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali dengan 6 minus 3 faktorial ya. 6 minus 3 faktorial. Ya, jadi kita dapatkan ini 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Ya. 3 faktorial itu adalah 1 kali 2, kali 3. Ya, dikali dengan 3 faktorial ya. 1 kali 2, kali 3 juga. Ya kan? Kan 6 minus 3 itu adalah 3 faktorial. Ya. Jadi kita bisa coret di sini, habis. Ya. Kemudian 1 kali 2, kali 3 itu adalah 6. Ya. Maka saya dapatkan 20 cara. Ya, dan kalau kita buat listnya juga sama. Ya, pasti kita akan mendapatkan 20 cara. Ya, jadi dengan metode kombinasi dan permutasi ini ya, dan juga metode counting ya, kita bisa menghitung semua outcome yang mungkin terjadi dari sebuah ruang sampel gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang probabilitas ya. Jadi sejauh ini kita telah membahas apa yang mungkin, ya kan? Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang probabilitas. Ya, jadi sejauh ini kita telah membahas apa yang mungkin dari suatu situasi, eksperimen atau fenomena. Ya, jadi kalau lihat di sebelum-sebelumnya, ya, yang kita bahas itu adalah apa yang mungkin. Kita daftarkan semua kejadian yang mungkin. Ya, nah, yang akan kita bahas sekarang adalah kita ingin menghitung, ya, mengkuantifikasi peluang atau kemungkinan dari sebuah situasi, eksperimen atau fenomena. Ya, nah, ada yang disebut dengan pendekatan klasik, ya. Jadi ini sangat mudah ya. Ini berdasarkan pada peristiwa yang punya kesempatan yang terjadinya sama besar, equally likely. Ya. Jadi probabilitas suatu kejadian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil atau rasio kejadian terhadap hasil ya. Agak rumit nih ya, tapi coba saya berikan contoh yang cukup klasik ya. Misalkan kalau saya ingin mengundi koin ya. Jadi kejadiannya itu adalah mengundi koin. Ya. Ya, contoh klasiknya adalah mengundi koin ya. Kejadian atau fenomena mengundi koin. Ya, di mana koin hanya punya 2 kemungkinan ya, yaitu angka dan gambar. Ya. Dan angka dan gambar ini punya peluang yang sama munculnya. Ya. Jadi untuk muncul angka ya, itu adalah rasio antara angka ya 1/2. 2 dari mana? Angka dan gambar. Ya, munculnya gambar juga sama. Dia punya peluang 1. Munculnya gambar juga sama ya. Dia punya peluang 1/2. Ya. Nah, ini yang disebut dengan equally likely. Equally likely. Ya. Jadi sama-sama punya peluang yang sama gitu ya. Sama seperti dadu ya. Berdadu berarti setiap matanya punya peluang 1/6. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan klasik ya, seperti itu. Oke. Nah, kita bahas selanjutnya tentang frekuensi ya. Jadi frekuensi itu adalah kalau saya punya probabilitas yang suatu kejadian itu didefinisikan sebagai proporsinya terhadap jumlah kejadian dalam eksperimen yang berulang. Ya, jadi kalau saya ulang ya eksperimen yang ini ya, kalau saya ulang 1000 kali, oke, maka munculnya angka itu adalah setengah dikali 1000.
ya, itu adalah sebesar 500, ya. Kemudian gambar juga sama, setengah dikali 1000, ya. Ini yang disebut sebagai frekuensi harapan, ya. Jadi peluang setengah ini, ya, itu proporsional terhadap jumlah eksperimen yang kita lakukan, ya. Dan semakin banyak eksperimennya, itu akan semakin terlihat bahwa dia punya peluang setengah, baik untuk angka maupun untuk gambar. Ya, ingat kata kuncinya adalah equally likely, ya. Jadi saya tidak curang, ya. Misalkan yang bagian angkanya saya buat tebal sehingga munculnya 2/3. Ya, jika 2/3 maka gambarnya kan 1/3. Ya, itu adalah pendekatan klasik dari probabilitas. Oke, ini adalah bahasan terakhir dari kuliah kita di video ini, ya, yaitu tentang aksioma probabilitas. Ya, jadi ada 3 aksioma. Aksioma pertama itu adalah untuk setiap kejadian A, ya, peluangnya disimbolkan dengan PA pada ruang sampel S itu harus punya nilai antara 0 sampai 1. Jadi 0 adalah tidak mungkin terjadi, ya, dan 1 itu merupakan sebuah kepastian. Dan jadi pasti terjadi, ya, kalau misalkan nilainya 1. Ya, sebagai contoh untuk kasus kita yang koin tadi, ya, dapat dilihat di sini bahwa nilai probabilitasnya itu antara 0 sampai 1, ya, yang mana yaitu angka setengah ini, ya. Jadi angka setengah ini memenuhi aksiomanya. Jadi aksioma yang pertama, ya, bahwa setengah itu ada pada rentang 0 sampai 1. Ya, jadi pastikan kalau kita menghitung sebuah peluang, dia punya nilai antara 0 sampai 1. Ya, 0 itu adalah sangat tidak mungkin terjadi, ya. Sangat-sangat impossible, ya. Jadi bisa saya tulis bahwa 0 ini itu adalah impossible ya. Ini baru adalah sebuah kepastian, ya, kalau 1, ya. Bukan cuma kemungkinan terjadi, ya, tapi pasti terjadi. Oke. Ya, peluangnya 1 itu adalah pasti terjadi, ya. Itu untuk aksioma yang pertama, ya. Nah, aksioma yang kedua itu adalah peluang dari S atau semua ruang sampel S itu adalah 1. Ya, jadi pasti terjadi apapun kemungkinannya, ya. Jadi kalau lihat di sini, ya, apapun pasti nilainya 1. Ya, mau gambar atau angka, ya, dia punya nilai 1 kalau kita jumlahkan. Ya, jadi peluang angka ditambah peluang gambar itu kan adalah peluang dari S, ya. Karena nggak ada kemungkinan lain selain angka dan gambar, ya. Dia punya nilai 1. Oke, itu untuk aksioma yang kedua. Ya, nah aksioma yang ketiga adalah jika ada 2 kejadian, A dan B, PA dan PB, ya, dan mereka saling lepas, ya, maka PA digabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Ya, jika mereka saling lepas atau mutually eksklusif. Ya, jadi tidak ada irisannya. Ya, tapi kalau ada irisannya, ya, itu diatur di teorema yang lainnya, ya, di elementary theorem tentang probabilitas. Ya, jadi jika A dan B merupakan kejadian pada ruang sampel S, kemudian mereka tidak saling lepas, ya, itu ada tambahan. Ya, jadi bagian bawah ini adalah PA digabung B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA iris B. Ya, jadi bedanya apa? Yang satu saling lepas, yang satunya lagi tidak saling lepas. Itu harus dikurangi dengan irisannya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, jika A adalah kejadian pada ruang sampel S, maka peluang dari A komplement adalah 1 minus peluang A. Ya, pasti kan? Karena peluang A komplement kalau dari contoh ini, ya, kalau kita lihat di sini, misalkan peluang angkanya itu kan setengah, ya. Maka peluang angka yang komplemennya, yang adalah peluang gambar, itu sama dengan 1 minus setengah. Saya dapatkan setengah. Ya, jadi pastikan ketika kita menghitung probabilitas, ya, memenuhi 3 aksioma ini. Ya, dan kejadian-kejadian lainnya kita bisa gunakan teorema elementer dari probabilitas, gitu. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih.